Baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam channel ini, channel Paulus Pinonto Antirayo, ya bersama dengan saya sendiri. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan autokrasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi begini, istilah autokratis ya berasal dari dua kata atau dua suku kata, yaitu autos dan kratos. Nah, autos berarti sendiri atau diri pribadi atau personal. Nah, lalu kemudian kratos adalah kekuasaan atau kekuatan atau strength. Nah, itu adalah kratos. Autokratis merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang, oleh pribadi dia sendiri. Jadi, autokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak atau center of authority. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita menemukan kepemimpinan autokratis seperti ini pada waktu orang tertentu itu lebih dominan memimpin dalam hal apapun yang sedang dia lakukan seperti itu. Dan itu berindikator pada pemimpin yang mengarah ke satu orang saja. Nah, kepemimpinan autokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter. Kalau kita lihat ya, ciri kepemimpinan seperti ini mungkin relatif banyak karena memang tergantung perkembangan seperti apa ya dalam kepemimpinan itu sendiri. Dan gaya kepemimpinan otoriter ya atau yang disebut juga uh, otoritarian ya ini adalah kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan ya dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Jadi semua kebijakan ya, yang diambil itu berpusat kepada dia. Jadi mulai dari kebijakannya dia, mulai dari pendapatnya dia, mulai dari masukannya dia atau suatu input yang diberikan dari dia. Jadi semuanya dari dia, bukan dari para pengikut, bukan daripada uh, daripada yang lain gitu. Sehingga keputusan itu diputuskan oleh dirinya sendiri, mulai dari opininya dia, mulai dari pandangannya dia dan lain sebagainya. Sehingga ini yang disebut dengan kepemimpinan otoriter. Ya. Nah, kepemimpinan otoriter ini sendiri juga kita bisa temukan pada beberapa orang yang kita lihat jika dia eh, menyuruh orang tersebut, maka itu ada sesuatu perintah yang tidak boleh tidak dilakukan. Jadi itu harus dilakukan. Dan jika pun tidak dilakukan, maka ada punishment di sana. Nah, ini kepemimpinan yang otoriter. Ya, seperti itu. Nah, segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin. Sedangkan para bawahan atau para pengikutnya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi, ya, untuk sebuah tanggung jawab pembagian tugas itu pemimpin yang otoriter ini yang melaksanakannya. Ya, dia yang pegang kendali, sedangkan para bawahan dan pengikutnya itu ya tidak memberikan sumbangsi yang signifikan dalam kepemimpinan tersebut atau dalam struktur organisasi seperti itu atau struktur manajemen. Nah, kemudian juga kepemimpinan otoriter disebut juga sebagai kepemimpinan direktif dan diktator. Ya, pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan atau kepada pengikutnya menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Jadi memang kepemimpinan otoriter ini ciri khasnya seperti itu. Jadi dia memerintahkan karyawannya atau pengikutnya atau muridnya atau yang mengikuti dia, ya itu harus dilakukan dengan baik, dengan maksimal. Dan memang ini yang diharapkan oleh seorang pemimpin otoriter, ya seperti itu. Dan kepemimpinan otoriter ini mengajarkan bahwa bawahan itu tidak memiliki ide, opini, yang lain sebagainya untuk dituang uh, dalam suatu wadah ya dalam suatu wadah untuk dijadikan sebagai kebijakan seperti itu. Nah, gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan. Jadi caranya atau metodenya dia menggunakan pendekatan kekuasaan
ya, dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan, ya, kekuasaan yang paling diuntungkan, atau dianya yang paling diuntungkan, pribadinya dia. Nah, itu kepemimpinan otoriter. Nah, kemudian gaya kepemimpinan ini menggunakan metode seperti itu sehingga berbeda dengan kepemimpinan atau ciri khas kepemimpinan yang lain. Nah, kekuasaan inilah yang sering kali disalahgunakan ya oleh beberapa orang untuk menekan bawahan, untuk memberikan bawahan itu suatu punishment yang sebenarnya nggak perlu dong berikan punishment kepada bawahan jika jika uh, bawahan tersebut relatif melakukan hal-hal yang disuruh oleh yang diperintahkan oleh pemimpin otoriter tersebut. Nah, gaya kepemimpinan otoriter dipandang sebagai gaya kepemimpinan yang menakutkan, ya, yang agak ngeri, gitu, ya, mengekang, ya, dia mengekang kebebasan sehingga para pengikut, para apa namanya, ya, para pengikut itu nggak bebas dalam menjalankan sesuatu, sehingga mereka menjalankan sesuatu dengan tekanan, ya, dengan depresi dan stres dan lain sebagainya. Ya, mengekang kebebasan dan bahkan dinilai kejam. Itu yang biasa dinilai orang kalau kita melihat kepemimpinan otoriter. Bawahannya akan ngomong ya bahwa pemimpin mereka itu adalah pemimpin yang kejam, pemimpin yang tidak memberikan mereka kesempatan, pemimpin yang tidak memberikan mereka uh, berpikir dengan cara berpikir dengan baik, dan jika pun kita memiliki pemikiran atau pandangan opini yang berbeda dengan pemimpin otoriter, maka kita akan kena punishment seperti itu. Itu pemimpin yang otoriter. Nah, kemudian ya bahwa uh, pemimpin otokrasi atau kepemimpinan otoriter ini biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan, ya, mereka tahu apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ini cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Ya, dalam kepemimpinan otoriter ya, terjadi adanya keketatan ya dalam pengawasan dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh bawahan maka semua dalam dalam kendalinya gitu, dalam apa namanya uh, apa dalam kendalinya dia gitu, sehingga agak susah untuk berpikir dengan kreatif gitu kan, sehingga kalau kalau dia berpikir dalam cara pandangnya dia maka maka dia agak sulit gitu. Apa yang harus dilakukan oleh bawahan-bawahan, yaitu ya mereka yang yang perlu dilakukan adalah mereka mentaati atau menerima saja apa yang dilakukan oleh pemimpin otoriter seperti ini ya, sehingga sukar bagi bawahan dalam memuaskan ya, kebutuhan ya egoistisnya, namun justru menimbulkan stres. Kalau kita lihat ya kepemimpinan seperti ini juga ada hal yang positif, ada hal yang baik ya, karena ada kelebihan gaya kepemimpinan otoriter. Ya, kelebihannya adalah apa? Membuat individu atau membuat suatu kelompok atau membuat suatu tim uh, tidak kelewatan ya, tidak kelewatan ya waktu, tidak kelewatan waktu dalam membangun suatu proyek ya, proyek penting. Dia tidak kelewatan dan selalu tepat waktu. Biasanya kalau kita uh, melihat para bawahan yang tidak dalam tekanan seperti itu, biasanya mereka ogah-ogahan gitu, nggak becus kerjanya karena mereka seenaknya saja. Nah, maka kepemimpinan otoriter ini ada hal yang penting yang di, uh, dilakukan, yang perlu dipikirkan oleh seseorang dalam menjalankan kepemimpinan otoriter seperti itu. Pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ya, ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Jadi dia lebih mudah, dia sangat gampang ya untuk mengelola krisis. Sehingga kalau begini, jika terjadi krisis, maka kalau terjadi krisis, lalu kemudian bawahan nggak melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin, maka akan lebih lebih krisis lagi, lebih akan juga mengalami penurunan ya. Seperti itu. Berbeda dengan pemimpin otoriter, ketika diperintahkan kepada bawahan, maka ketika dia lakukan, yang terjadi adalah lebih mudah dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Ya. Lalu kemudian apa? Uh, mengenai arahan dan visi yang jelas. Nah, pemimpin ini, kepemimpinan otoriter ini akan mudah memiliki visi yang jelas gitu. Nah, kenapa? Karena bawahan juga digerakkan ya, digerakkan oleh pemimpin otoriter ini untuk supaya membangun suatu visi yang jelas. Agak gampang
Nah, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Ya. Coba kalau pemimpin otoriter ini ya tidak memberikan perintah kepada bawahan-bawahannya, ataupun perintah yang ya relatif mudah gitu kepada bawahan-bawahannya, maka suatu tujuan atau visi tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Nah, tetapi kalau itu dilakukan dengan tanggung jawab yang penuh, juga dengan suatu perintah yang juga harus dilakukan, maka itu akan mudah sampai kepada visi seorang pemimpin itu sendiri. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari tentang kepemimpinan otoriter. Tentu ya, uh, kalau kita lihat ya, di dalam pemimpin otoriter ini, kadang-kala kepemimpinan otoriter ini uh, ya tidak juga begitu baik ya oleh kebanyakan orang, karena berkaitan dengan hal-hal yang lain. Karena seperti begini, seperti pemimpin otoriter mungkin berkaitan dengan pernyataan yang saya katakan ini, bahwa saya memprioritaskan pembelajaran saya sendiri daripada pembelajaran tim. Nah, dia lebih memprioritaskan pembelajarannya dia daripada pembelajaran dari timnya gitu. Dari timnya ini sudah memiliki beberapa pendapat, memiliki beberapa opini gitu, sehingga dia mengambil kesimpulan dengan pembelajaran yang daripada dia gitu. Dalam perbedaan pendapat di suatu perusahaan kayak gitu, di suatu perusahaan atau di tempat manapun ya, ya kadangkala pemimpin ini dia juga akan apa? Akan merasa bahwa pendapatnya dia yang paling benar. Nah, ini ciri kepemimpinan otoriter. Ya. Sekalipun memang pendapat-pendapat dari beberapa tim itu benar, nah mereka dia akan mengedepankan bahwa uh, pendapatnya dia yang paling benar. Dia akan memaksakan hal tersebut. Ya. Nah, kemudian juga bahwa kepemimpinan otoriter memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek dalam desakan waktu. Ya, ya kepemimpinan otoriter ini memiliki kemampuan. Ya. Gaya ini berguna saat tindakan tegas diperlukan. Kalau kita mau membangun suatu bangunan, lalu kemudian kita menjadi seorang pemimpin yang otoriter, nah pekerjaan atau proyek tersebut itu akan lebih cepat tercapai, akan lebih cepat dibangun dibanding dengan kepemimpinan yang lain. Karena kepemimpinan otoriter ini juga dia adalah kepemimpinan yang berguna saat tindakan tegas diperlukan. Nah, ada tindakan-tindakan tegas di sana sehingga para bawahan akan melakukannya dengan sebaik-baiknya gitu. Kepemimpinan otokratis atau otoriter ini akan berhasil ketika pemimpinnya adalah anggota yang paling berpengetahuan dalam suatu tim gitu. Nah, terus itu prohnya. Nah, kontranya seperti apa? Kontranya begini, gaya ini tidak mendorong kreativitas. Orang-orang atau bawahan-bawahan tidak akan kreatif karena hanya monoton gitu. Hanya itu aja, hanya ya pendapat-pendapat dia aja gitu. Tetapi pendapat-pendapat yang lain itu tidak dia terima, sehingga kurang bawahan dan para pengikutnya itu agak kurang kreatif dalam hal berpikir. Nah, seperti itu hal yang itu kontrah dari kepemimpinan otoriter gitu. Kemudian juga pemimpin dapat dipandang secara negatif dan dianggap angkuh atau mengekang. Nah, kepemimpinan otoriter ini biasanya nih dipandang oleh para anggota atau para pengikutnya itu dipandang secara negatif. Orang akan memandang pemimpin ini adalah pemimpin yang terlalu mengekang, bahkan terlalu angku, ya, terlalu angku dan terlalu sombong. Karena apa-apa ya setiap kali memberikan keputusan kebijakan harusnya dia gitu, dan bukan dari sebuah kebijakan dari tim tersebut, ya seperti itu. Kemudian kepemimpinan ini juga mengalami kesulitan mencoba gaya kepemimpinan lainnya, ya, dan biasanya keras kepala. Kalau kepemimpinan otoriter seperti ini lalu kemudian menerapkan kepemimpinan situasional atau kepemimpinan lain gitu. Nah, ini agak susah gitu. Agak susah, atau kepemimpinan transformasi atau kepemimpinan lain. Dia agak susah membangun kembali kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang lain gitu. Dia terbiasa dengan kepemimpinan otoriter ya, yang seharusnya uh, para pengikut dan para bawahan itu harus memiliki sumbangsi kreativitas. Nah, karena dia adalah pemimpin yang otoriter, sehingga uh,
anggota dan pengikutnya itu agak ya tidak bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Hanya karena apa? Dan juga tidak bisa berpikir dengan baik, bahkan tidak bisa berwawasan luas. Lah, lagian begini, buat apa seseorang punya wawasan luas, berkreatif, toh wawasan dan kreatifnya dia nggak dipakai dalam kepemimpinan uh, seperti itu. Gitu. Nah, biasanya kepemimpinan otoriter itu agak keras kepala, ya, ketika menerapkan kepemimpinan yang lain. Dia akan terus merasa benar, dia akan terus merasa bahwa pendapatnya dia yang paling benar, pendapatnya dia yang paling bijak, pendapatnya dia yang paling disukai, atau pendapatnya dia yang paling original, ya. Sehingga kepemimpinan yang lain itu nggak penting. Nah, dalam hal ini saya akan bilang begini bahwa apapun kepemimpinan yang kita terapkan itu ada plus minusnya gitu. Tapi saya berbicara tentang kepemimpinan otoriter seperti itu ya. Ya, dampak kepemimpinan otoriter ya ada dampaknya ya. Termasuk begini ya, bawahan kurang efektif dalam mengerjakan tugas maupun tanggung jawab. Ya, mereka kurang kurang ini kurangnya dari kepemimpinan otoriter. Bawahan itu kurang efektif ya. Kurang efektif dalam mengerjakan tugas maupun tanggung jawabnya. Ya mereka kan merasa lebih stres, lebih capek, lebih lebih merasa bahwa mereka nggak diperlukan, nggak dibutuhkan seperti itu. Lalu kemudian ya dampak yang lain juga mereka akan menetapkan standar kinerja dengan tidak ada diskusi, ya dengan tidak ada diskusi antara pemimpin dengan bawahan, maka akan sering terjadi miskomunikasi dari para pihak keduanya. Ya. Ini disebabkan karena menetapkan aturan-aturan standar kinerja yang baru tanpa adanya diskusi. Ya biasanya kepemimpinan otoriter itu nggak berdiskusi dulu gitu, nggak berdiskusi dengan para bawahan. Gitu. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin itu dia yang memutuskan sendiri ya, tanpa tanpa dipikirkan secara matang gitu. Kadangkala pemimpin lagi sibuk tiba-tiba seorang anggota atau bawahan dia meminta kebijakan. Nah, secara gamblang pemimpin tersebut mengatakan A atau pemimpin tersebut mengatakan B. Yang sebenarnya A dan B ini salah gitu. Yang sebenarnya A dan B ini agak rancu gitu. Nah, dibanding dengan jika bawahan itu mereka dengan tim ya rapat meeting, nah mereka kan dengan waktu yang ada ya dengan waktu yang signifikan penting signifikan ada gitu itu mereka harus berbincang-bincang dulu mencari mana yang perlu ya apa yang kurang apa yang lebih gitu seperti itu. Nah kemudian kepemimpinan ini juga ya kalau bawahan itu rela memutuskan hubungan kerja mereka dengan pekerjaan atau proyek ya. Mereka rela memutuskan pekerjaan ya. Mereka akan merasa buat apa kita bertahan di tempat ini pekerjaan seperti ini gitu. Nah, tetapi kalau kepemimpinan yang lain diterapkan, contoh deh kepemimpinan situasional, maka mereka juga akan merasa bahwa mereka diperhatikan, mereka dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian karena berbagai alasan termasuk ketidakpuasan terhadap kompensasi, ya, posisi dan kondisi kerja. Nah, mereka akan merasa bahwa uh, posisi mereka di bawah terus gitu. Terus nggak ada hal yang membuat mereka puas dengan kinerja mereka gitu. Kondisi kerja mereka ya nggak diperhatikan dan sebagainya. Ini salah satu kekurangan dari kepemimpinan otoriter. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya seperti apa kepemimpinan kita. Jadi untuk supaya kepemimpinan ya atau visi kita, memang dalam setiap kepemimpinan itu ada pro dan kontra, ada kurang dan lebih ya, ada kekuatan dan kelemahannya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tinggal tergantung sebijak apa kita ya dalam melakukan hal-hal tersebut. Untuk itu semoga video ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengertian bagi Bapak Ibu Saudara, bahkan dapat memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih sudah menontonnya. Ya, selamat kita berjumpa kembali.